ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إبراهيم إلا من نفسه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه في الدنيا الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak atas kesertaan Bapak Ibu semuanya di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya dimanapun berada selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan di akhirat nantinya Allah menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai cahaya, sebagai nur, sebagai penerang ketika pada saat itu tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi nur kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah. Dulu sebelum Madinah namanya Yastrib. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 126 sampai 130, dan temanya ataukah isinya adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah sebelumnya cukup panjang berbicara tentang Bani Israel, terutama kaitannya dengan Nabi Musa. Sekarang kita review ayat terakhir yang kita baca pada hari Jumat yang lalu, yaitu ayat 125. Di ayat 125 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina warruk'is sujud. Ayat ini adalah ayat yang kedua yang berbicara tentang Nabi Ibrahim. Yang pertama 124 yang berbicara tentang pelantikan, pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia, yang kemudian diteruskan oleh anak-anak keturunannya atau dzurriyyatnya yang suci. Setelah itu baru kemudian Allah berfirman, kami menjadikan Baitullah itu sebagai pusat imamah itu, sehingga disebut dengan mathabatan linnasi wa amna. Tempat berkumpulnya mathabatan itu adalah tempat terjadinya penguatan nilai-nilai kemanusiaan, penguatan persaudaraan. Jadi bisa dikatakan harusnya Baitullah itu menjadi pusat humanisme global. Karena mathabatan itu, ini disebut tempat ziarah, sebetulnya kalau kita lihat ayat-ayat lain, kata mathabah itu lebih kepada penguatan. Jadi sesuatu yang tadinya bercerai-berai kemudian kuat. Itu namanya mathabatan. Dari sini muncul kata-kata dalam ayat, dalam doa-doa kita dalam Al-Quran sering disebut dengan wasabbit. Ada kata-kata wasabbit aqdamana, wasabbit aqdamana. Dari kata mathabatan juga di negara-negara Muslim, kalau menentukan satu Ramadan atau satu Syawal, biasanya ada sidang, namanya sidang itsbat. Jadi ada isbat meeting ataukah
sidang isbat. Isbat itu artinya penguatan. Yang tadinya ada beberapa pendapat, terus kemudian dijadikan satu, dikuatkan menjadi satu, namanya isbat, ya, jadi menguatkan. Jadi isbat ini bisa juga bermakna mengafirmasi. Ya. Jadi masabatan linas wa amna, dan tempat yang aman, dan kita sudah terangkan. Baru kemudian disuruh menjadikan makam Ibrahim sebagai tujuan atau tempat sholat. Kita sudah terangkan bahwa makam itu adalah tidak begitu tepat kalau diartikan sebagai kuburan, karena di dalam Al-Quran tidak ada makam, kata makam yang bermakna kuburan, kecuali dalam ayat ini. Yang lain itu kalau kuburan ada juga, kuburan juga, kita sudah lihat pada pertemuan yang lalu. Dalam Al-Quran, selain daripada ayat ini yang biasa diartikan orang dengan makam kuburan, itu semua kata makam di ayat-ayat yang lain adalah mengandung makna derajat, tingkatan, level. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin salat tahajud, itu kan ayatnya diambil dari surat Al-Isra ayat 79. Di sana ayatnya berbunyi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Di sana ada kata maqamam mahmuda. Apa itu maqam mahmuda? Yaitu derajat yang terpuji. Bayangkan kalau kita katakan maqam mahmuda, kuburannya Mahmud, ya, maqam mahmuda. Nah, jadi pasti bukan. Begitu juga wa amma man khafa maqam rabbi. Bayangkan kalau maqam rabbi kita artikan dengan kuburan, berarti kuburannya Tuhan. Adapun orang-orang yang takut kepada kuburannya Tuhan. Nah, jadi di dalam surat An-Nazi'at itu maqam rabbi artinya kedudukan, maqam, level. Wa man khafa maqam rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu surat An-Nazi'at surat 79 ayatnya 40. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'ai sujud. Baru kemudian dibuatlah semacam perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim sebagai pilihan Tuhan, yaitu supaya ini Ibrahim dan Ismail, supaya dia ditempatkan di sana dalam rangka mensucikan rumahku, baiti, lit-ta'ifina untuk orang-orang tawaf, wal akifina untuk orang-orang yang iktikaf, dan ruku dan sujud. Dengan demikian terjawablah bahwa kenapa orang lain tidak boleh masuk di sana, karena dianggap tidak berkepentingan. Apa sebabnya? Karena tempat itu adalah untuk tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Nah, tentu yang bisa melakukan ini hanya orang Islam saja. Yang lain tidak melakukannya. Jadi dengan demikian kalau semua orang dibolehkan masuk, justru tujuan utamanya nanti akan terbengkalai. Bayangkan kalau seluruh manusia datang ke sana berwisata, maka kemudian dipenuhi dengan wisatawan dari mancanegara, sehingga kemudian fungsi utamanya tidak terpenuhi. Jadi sebab itu di mana-mana sering kita melihat ada ruangan, ada tempat, ada tulisannya yang berkepentingan dilarang masuk. Ya, jadi kata dilarang masuk itu terbatas pada yang tidak berkepentingan. Apa kepentingannya? Dalam konteks ini adalah tawaf, iktikaf, ruku sujud. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah peta Arab, ya, peta Arab. Kenapa kita bikinkan ini jemaah sekalian? Karena jangan sampai doa Nabi Ibrahim di ayat berikutnya ini mengicau kita. Sekarang ini kita sudah berada di era nation states namanya, negara-negara kebangsaan. Ya, yaitu dibatasi, ada batasan ketat. Bapak Ibu sekalian lihat ini garis-garis ini adalah garis-garis perbatasan yang tidak boleh kita lewati. Jadi kalau kita warga Saudi ya tidak boleh nyebrang ke sini. Kalau nyebrang ke sini ya itu harus dihukum. Ya, ini harus ada penjaganya, perbatasan ada penjaganya. Kalau kita masuk di Irak boleh saja, tapi melalui pintu yang benar dan mengikuti prosedur yang benar, misalnya perlihatkan paspor, visa dan sebagainya. Begitu juga Irak juga tidak bisa masuk Iran begitu saja, walaupun tetangga, bahkan rumputnya sebagian sama, tetapi karena ada garis perbatasan, nah tidak boleh. Begitulah juga dengan orang Iran mau pergi ke misalnya negara lain, Afghanistan ini, Afghan, ya. Begitu juga kalau orang Saudi misalnya mau pergi ke Yordania, ini ada perbatasannya. Yordania mau pergi ke Syria, begitulah seterusnya.
Orang Yordania mau pergi ke Israel, Israel pergi ke Mesir. Begitulah, ini semua perbatasan. Ya. Ini terjadi setelah ada namanya nation states. Dan terutama garis-garis perbatasan dan peraturan administrasi itu dibuat setelah Perang Dunia Kedua, maka kemudian negara-negara di seluruh dunia ditata melalui organisasi negara-negara dunia namanya PBB. Sejak pada saat itu tidak bolehlah kita semau-maunya masuk ke negara orang lain. Dulu Pak Bu sekalian, sebelum ada nation state, sebelum ada perbatasan-perbatasan yang jelas, sebelum ada namanya sistem keimigrasian, ya kita boleh kemana-mana saja, tidak pakai paspor. Paspor itu belakangan baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Dulu tidak ada paspor, tidak ada surat-surat, datang saja, ya. Sehingga bisa terjadi diaspora kemana-mana, seperti itu dulu. Nah, jadi ketika ada kata al-balad, tidak bisa kita bayangkan Saudi saja. Tidak bisa kita bayangkan Saudi saja. Ya, kita bayangkan konteks ayat ini. Kelanjutan tadi dari 125. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata. Kata-katanya Ibrahim adalah doa. Rabbi wa Tuhanku, ija'al hadza balada amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Tadi ini adalah balad, ya. Jadi Rabbi ja'al hadza balada amina. Kalau tadi di atas masabatan linasi wa amna. Dengan demikian amna di atas itu pasti bukan aman dalam pengertian ini. Yaitu amna di atas lebih kepada jiwa kita jadi tenang. Kalau kita ada di tengah-tengah ataukah berwilayah kepada Ibrahim dan keturunannya, dan menjadikan agama ini sebagai perekat kemanusiaan atau mathabatal linnasi, lem perekat ya kemanusiaan. Jadi agama seperti kertas, mau disambung dengan kertas itu kan pakai lem. Kayu mau disatukan dengan kayu kan pakai paku. Batu disatukan dengan batu kan pakai semen biasanya. Bahan kue disatukan pakai telur misalnya. Nah, bagaimana kalau manusia mau disatukan? Jiwa-jiwa manusia mau disatukan? Ya, dengan harusnya agama yang benar-benar penekanannya pada kemanusiaan, namanya mathabatal linnas. Jadi harusnya agama Ibrahimik ini, agama yang bermula dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad kita ini, sampai sekarang, harusnya adalah agama kemanusiaan. Tidak bisa kita katakan ini adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tidak boleh kita tetapkan sebagai agama ras. Agama ini adalah agama kemanusiaan. Seharusnya beragama Islam orang berarti menjadi perekat, menjadi lem tadinya. Jadi kalau kertas dengan kertas disatukan dengan lem, maka manusia dengan manusia, jiwa dengan jiwa disatukan dengan agama samawi. Harusnya begitu, Pak Ustaz. Sehingga apabila ada yang mengaku sebagai agama samawi, tapi kemudian bersikap eksklusif dan menolak yang lain sebagai bagian integral daripada perjalanan sosialitasnya, maka itu artinya bukan agama samawi. Ya. Nah, maka Al-Quran mengatakan, mengutip doanya Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim dilantik jadi imam tadi. Kan 124 tadi di atas, ini kan 126. 124 tadi di atas adalah ini ja'iluka linnasi imama. Saya menjadikan kamu Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Di mana pusatnya Tuhan? Kira-kira gitu. Kan kalau ada negara kan ada pusatnya, ada ibu kotanya. Kalau Indonesia ibu kotanya di Jakarta, tahun depan pindah ke Kalimantan, IKN. Kalau kemudian Singapura, kota sekaligus negara karena namanya city state, negara kota. Kemudian Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur misalnya. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Dan seterusnya, ada ibu kotanya. Nah, pertanyaan, kalau agama samawi itu seluruh manusia, kan berarti harusnya tidak ada batas-batas negaranya. Ya. Jadi dalam agama samawi tidak ada batas-batas negara. Batas-batas negara itu untuk kepentingan apa? Nation states, bukan kepentingan agama samawi. Dan agama samawi karena mencakup dunia dan akhirat menghormati batas-batas nation state itu. Jadi menghormati batas-batas administratif setiap negara. Tetapi pada saat yang sama jiwa-jiwa manusia hakikatnya satu. Jiwa manusia tidak boleh
dibatasi oleh sempadan-sempadan negara, oleh batas-batas wilayah. Apa sebabnya? Jiwa manusia bukan benda, bukan materi, dan karenanya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kemudian dikatakan pusatnya apa? Di rumah Allah. Kenapa disebut Baitullah? Supaya jangan diklaim oleh satu kelompok. Bayangkan kalau kita katakan Ka'bah itu terletaknya di Mekah, Mekah itu terletaknya di Saudi. Maka Mekah itu adalah miliknya Saudi. Nah, ini kan menjadi rasis namanya, menjadi sempit, menjadi nasionalisme sempit. Istilahnya khaufinis namanya. Nah, makanya supaya tidak boleh diklaim oleh satu negara, satu wilayah, satu komunitas tertentu, ya disebutlah dengan Baitullah. Jadi penyebutan Baitullah itu adalah untuk mengakomodasi universalitas ajaran ini. Karena ajaran universal, maka ibu kotanya juga tidak boleh diklaim satu tempat. Ya, dulu kan yang namanya ibu kota pasti ada unsur-unsur merasa lebih kalau wilayah kita jadi ibu kota. Ya. Orang yang tinggal di Jakarta tadinya tentu merasa lebih dari orang daerah. Kenapa? Ibu kota. Tahun depan orang Jakarta menjadi orang daerah lagi, yang menjadi ibu kota lagi adalah Kalimantan, IKN. Nah, begitulah seterusnya jemaah sekalian. Nah, rasa-rasa kebanggaan seperti ini atau rasa memiliki seperti ini tidak boleh ada dalam agama samawi. Kenapa? Karena agama ini tidak boleh menjadi milik satu orang, satu kelompok, satu turunan. Agama ini siapa? Milik Allah. Karena ini adalah dinullah, maka tempat berkumpulnya juga adalah Baitullah. Seperti itu. Ya. Makanya kemudian disebutlah dengan masabatan linnasi. Nah, sekarang setelah ditetapkan tempatnya itu Ka'bah, maka kemudian berdoalah Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Nah, ketika Nabi Ibrahim menjelaskan tentang negeri di sini, jangan kita bayangkan nation state tadi. Karena nation state itu adalah datang jauh di belakang. Sedangkan ketika Nabi Ibrahim membaca doa ini, kan belum ada nation state. Belum ada negara bangsa, belum ada batas-batas administrasi wilayah yang jelas. Ya. Belum ada paspor, belum ada visa, belum ada imigrasi pada saat itu. Ya, jadi apa kata balad di sini? Adalah seluruh dunia, seluruh bumi. Seluruh bumi adalah didoakan Nabi Ibrahim menjadi aman. Dan artinya apa? Kita harus membawa pesan Nabi Ibrahim ini ke negara-negara kita masing-masing untuk supaya negara kita aman. Dan untuk supaya negara kita aman, pertama dan utama kita sebagai muslim, sebagai penganut agama samawi, harusnya menjadi terdepan di dalam menjaga keamanan negara dan bangsa kita masing-masing. Orang muslim di Malaysia harus menjadi terdepan di dalam menjaga keamanan Malaysia. Orang muslim yang ada di Singapura harus menjadi terdepan dalam menjaga keamanan negaranya Singapura. Orang muslim yang ada di Thailand, walaupun mayoritasnya hanya di selatan, Thailand selatan, tapi mereka harus menganggap Thailand adalah negaranya dan harus terdepan di dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban negaranya. Begitu juga orang muslim yang ada di Indonesia harus menjadi terdepan di dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Karena berdasarkan doa Ibrahim, jadi terlibat di dalam menjaga keamanan negara itu bukanlah tugas sekuler. Itulah bukan tugas duniawi, tapi tugas yang diembankan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim yang telah diangkat sebagai imam, presiden manusia di seluruh dunia. Maka Nabi Ibrahim berbicara balad di sini, jangan bayangkan tadi garis-garis yang kita bicarakan. Karena itu baru. Jadi, ij'al hadza balada amina. Jadi kalau negeri-negeri aman, warzuq Allahu minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya, warganya dari berbagai macam buah-buahan. Jadi artinya apa? Tidak mungkin ada rezeki, kalau rezeki ini kan bahasa sekarangnya namanya ekonomi. Tidak mungkin ada ekonomi, tidak mungkin ada kesejahteraan kalau tidak ada keamanan. Jadi keamanan dulu baru ekonomi. Keamanan dulu baru pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu adalah terjadi apabila mayoritas masyarakat itu melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif. Dan masyarakat atau anggota warga negara melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif apabila negaranya aman. Ya.
apabila negaranya aman. Coba misalnya kalau di Indonesia kacau, apakah kita bisa buka warung misalnya untuk menjual? Tentu tidak bisa. Kalau Singapura kacau misalnya, apakah kita bisa buka kedai? Tidak bisa. Kalau Malaysia kacau misalnya, apakah kita bisa bikin kafe kopi? Ya, tidak bisa. Jadi oleh sebab itulah rezeki itu, pertumbuhan penduduk itu, ekonomi itu adalah nomor 2 setelah keamanan. Jadi keamanan yang pertama. Bahkan agama pun tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya mengurus haji yang nggak bisa dengan baik kalau terjadi kekacauan dalam sebuah negara. Maka keamanan dulu baru rezeki. Jadi berbicara tentang keamanan negara itu bukan bicara sekuler. Itu bukan bicara duniawi. Itu bagian daripada millah Ibrahim. Dan agama-agama samawi setelah Nabi Ibrahim semuanya disebut dengan millah Ibrahim, yang konsepnya atau pandangan dunianya adalah melihat segala sesuatunya itu tidak terpisah-pisah, tidak parsialitas, tidak terpartikularisasi, tidak ada dikotomi namanya. Jadi warzuk Allahu minat tamarat man amana minhum billahi wal, terutama mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi harusnya berdasarkan ayat ini, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itulah yang memimpin pertumbuhan ekonomi, yang menjadi penggerak utama ekonomi negara kalau berdasarkan ini. Bukan sebaliknya, bukan justru orang beriman hanya pasif. Tapi berdasarkan doa ini adalah man amana minhum billahi wal yaumil akhir, berarti orang beriman dari kata-kata minhum ini dari warga negara. Minhum ini dari warga negara ini. Jadi harusnya warga negara dari kalangan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat itulah yang paling terdepan atau memimpin atau leader dalam bidang keamanan dan pertumbuhan ekonomi negara. Bukan sebaliknya. Ya. Bukan justru sebaliknya, kita yang paling di bawah, kita yang paling tertinggal. Kita justru jangan menjadi warga pengemis misalnya, hanya meminta-minta saja, menunggu saja seperti mana penjaga gawang misalnya menunggu, tidak seperti itu. Berdasarkan ayat ini orang Islam itu harus seperti penyerang, ya seperti kapten sepak bola, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa maju, bisa mundur, nah seperti itu. Man amana, karena ada kata-katanya man amana minhum billahi. Jadi penekanannya ada pada kata-kata amanah ini. Kata-katanya pada amanah minhum. Minhumnya di sini, Pak Bus kalian ini, humnya di sini ada kembali ke sini nih. Jadi warga negara ini. Di warga negara inilah yang dibicarakan di sini ya. Minhum billahi wal yaumil akhir. Qala, lalu kemudian Allah berfirman, wa man kafara, siapa yang ingkar kepada Allah, itu kepada Allah dan hari akhirat, fa umatti'uhu qalila, maka harusnya dia juga dapatkan. Jadi dalam sebuah negara dia juga mendapatkan cuma qalila. Kenapa disebut qalil? Ya karena cuma di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak percaya ini kan. Ya. Jadi qalilan. Jadi cuma sedikit saja, karena sebanyak apapun dunia yang kita rasakan, kalau itu hanya dunia itu sedikit ya. Summa atarruhu ila adzabinar. Nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam azab yang panas, azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi jemaah sekalian, doa ini bukan hanya sekali. Ini diungkapkan 2 kali. Kita bisa lihat dalam surat Ibrahim. Kita lihat di dalam surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim ini surat 14 ya. Kita lihat ayatnya 35 nih ya. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Wahai Tuhanku, jadikanlah hadzal balad, negara ini, amina, aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku. Wajnubni, jauhkanlah aku. Wabaniya, dan anak-anakku. Jadi kalau kita artikan dengan negara, jadikanlah aku, generasiku, dan generasi setelahku. Nah, bisa berarti begitu. Jadikanlah aku, generasiku, dan generasi setelahku. Iya. An na'budal asnam. Tidak menyembah al-asnam, yaitu berhala.
Berhala apa yang dimaksud sini? Terutama berhala hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsunya, bikin negara atau warganya, tetapi jiwanya kering, kerontang. Akhirnya apa yang terjadi? Ekonominya bagus, tetapi perilaku warganya kasar. Ya. Seperti kita di Indonesia, ada anak yang membunuh ibunya dengan menikah 49 kali. Ada aparat negara yang seharusnya melindungi warga, tetapi menculiknya dan menyiksanya sampai mati. Ini baru kejadian sekali lagi ribut. Dan ini sering terjadi. Ya. Ada aparat negara yang pangkatnya sudah tinggi, nabrak orang di jalan, harusnya menolong, tetapi korbannya dibawa pergi, 2 orang baru dibuang ke jembatan, dari jembatan. Coba. Ada aparat negara, pangkatnya sudah tinggi, sudah bintang, marah kepada anak buahnya, langsung tembak begitu saja. Nah ini kan kok bisa kasar seperti ini? Ya. Nah apa soalnya? Karena kita tidak terhindar dari menyembah berhala. Berhala apa? Hawa nafsu. Aku, ego. Saya kan tinggi, saya kan pejabat, saya kan seniormu, saya kan ini dan itu. Akhirnya kemudian dengan bebas melakukan kekerasan. Nah makanya ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Dalam sebuah negara itu tidak boleh ada kekerasan. Kekerasan itu ada sumbernya, rootnya di mana? Rootnya itu adalah al-asnam. Jadi akar daripada kejahatan itu di hati, bukan di ekonomi. Kalau di ekonomi, ya negara yang paling aman di dunia Amerika, karena dia adalah negara yang paling besar size ekonominya di dunia. Ukuran ekonominya Amerika paling besar, ya. Tetapi paling besar juga kejahatan terjadi di Amerika. Hampir setiap hari kita baca berita ada saja penembakan. Bukan penembakannya bukan 1, 2, tapi terkadang banyak. Yang ditembak kerumunan, yang ditembak orang ramai, yang ditembak sekolah, anak-anak sekolah, luar biasa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia artinya apa? Keamanan negara tidak selamanya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi terutama sekali adalah bagaimana melahirkan warga negara, generasi demi generasi, yang terbebas dari sifat emosionalitas, temperamental, sumbu pendek, dan seterusnya. Dan itu semuanya disebut dengan na'budal asnam, menyembah al-asnam. Nah, Nabi Ibrahim meminta di sini supaya jangan sampai. Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman, wajnubni, jauhkan aku, jauhkan generasiku, wabaniya, anak-anakku, generasi setelahku, anak budal asnam, dari menyembah hawa nafsunya. Kemudian bahkan ada surat Al-Balad sendiri, ini surat Al-Balad, surat yang ke-90. Ada 20 ayat isinya, semuanya bicara tentang negara. Ini la uqsimu bihadzal balad, ini Al-Balad. Wa antahilul lihadzal balad, penting negara karena disitulah kita lahir. Wa walidi wa mawalad, ya ayat disebut dengan orang tua dan anak, artinya berketurunan itu dalam sebuah negara, dimanapun negaranya. Jadi negara sangat penting. Lalu terus kemudian ke bawah dikatakan seperti ini, ya. Yaqulu, mana tadi? Ini tadi nih, ya sini dulu ya. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh kami menciptakan manusia itu susah payah. Nah, supaya tidak susah payah, bikin kerjasama, namanya negara. Bayangkan kalau kita semuanya hidup sendiri-sendiri, tidak ada negara, itu kan repot, Pak sekalian. Iya, akan terjadi kekacauan, gampang terjadi perampokan, tidak bisa kita bekerja dengan baik, maka terjadi namanya susah payah, repot. Nah, supaya susah payah ini tidak terjadi, maka dibuatlah negara. Negara itu artinya apa? Gotong royong. Negara itu artinya apa? Kerjasama. Negara itu artinya apa? Persyarikatan. Negara itu adalah ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Makanya negara itu harus kerjasama. Tuhan mengatakan di sini, alam naj'alahu ainaini. Bukankah kami menjadikan manusia itu 2 mata? Kenapa? 1 mata tidak cukup, harus 2 mata. Jadi artinya apa? Tidak bisa kita kerja sendiri, harus kerjasama dengan pihak lain. Begitu juga walisana wa syafataini. Kita ada lidah, tapi kalau tidak ada bibir, tidak bisa berbicara. Ada bibir tapi tidak ada lidah, tidak bisa berbicara. Ada lidah, ada bibir tapi cuma 1, tidak bisa berbicara. Harus ada kerjasama, lisan, lidah, dan 2 bibir. Baru bisa berbicara. Baru kata, baru huruf bisa terucap. Coba Bapak Ibu sekalian sebut huruf P.
tapi bibirnya cuma satu. Coba, bisa nggak suruh huruf P? Ya, tidak bisa. Karena P itu terbentuk pada katupan bibir atas dan bibir bawah. Ya. Jadi artinya apa ini? Kerjasama. Negara itu harus kerjasama. Dan kerjasama itu cuma sekedar bahagia, tidak boleh melihat apa dan siapanya. Pokoknya dia warga negara harus diperlakukan sama. Walisana wa syafataini. Wahadainahu najdain. Lalu kemudian diberikan juga 2 jalan. Najdain. Artinya apa? Manusia bebas memilih. Itulah manusia. Jadi walaupun negara menjaga keamanan, tetapi memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk memilih apa saja, berprofesi apa saja, menjadi apa saja. Falatamal aqabah, tetapi kata ayat ini sebaiknya menempuh yang perjalanan menanjak. Aqabah itu pendakian. Artinya pendakian itu evolutif, bergerak ke atas, dinamis. Ya. Maju, jangan berpikir mundur, jangan berpikir regresif, tapi berpikirlah agresif. Ya. Jangan berpikir setback, tapi berpikirlah go ahead, ke depan. Jadi jangan berpikir ke belakang, berpikirlah ke depan. Aqabah. Maka dikatakan, wa ma adraka mal aqabah. Apa saja yang harus dilakukan supaya gerakan kita menanjak, agresif, progresif, ya, dinamis. Al-Quran mengatakan fakku raqabatin. Negara harus membebaskan warganya dari perbudakan. Perbudakan seperti dulu, ada budak belian, atau perbudakan dalam pengertian ada kebuta hurufan sehingga orang diperbudak oleh ketidaktahuannya. Negara harus hadir di sana. Amin fi yaumin zi masqama. Kalau ada masalah, negara harus membantu warganya untuk beri makan. Ya, maka salah satu aktivitas negara itu adalah menciptakan ketahanan pangan namanya. Yatiman za makrabatin. Yang namanya manusia tidak selamanya meninggal di usia tua. Ada yang meninggal ketika bayinya baru lahir. Maka mau tidak mau pasti ada namanya anak yatim. Maka negara juga harus hadir di sana. Au miskinan dza matrabatin. Ataukah ada kemiskinan, ya, yang bukan karena bencana alam seperti di atas tadi, tapi ada kemiskinan. Kemiskinan itu artinya apa? Semacam cacat permanen, semacam memiliki ketidakmampuan permanen. Maka kemudian negara juga harus ada di sana. Baru kemudian negara harus dirunning dengan sabar dan kasih sayang. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Maka orang beriman di dalam merunning, di dalam menjalankan negaranya harus dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, maka mereka itu disebut dengan golongan kanan. Jadi golongan kanan seperti yang banyak dibicarakan dalam surat Al-Waqiah, itu tidak melulu hanya salat tahajud, salat lima waktu, bukan, tapi juga terlibat langsung atau tidak langsung dalam memperbaiki, mengamankan negara dan bangsanya. Kita balik lagi ke sini jemaah sekalian, karena waktu kita sudah dekat. Jadi Allah mengatakan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila kita tidak beriman, kita dapatkan kenikmatan dunia bagaimanapun banyaknya, di mata Tuhan tetap qalila. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah Ka'bah, Baitullah. Jadi kalau kita lihat, ini tinggi sekali Pak Bu sekalian ya, ini tinggi sekali. Kalau kita Bapak Ibu perhatikan ini. Ya itulah orang di bawah tuh ya. Jadi kalau kita lihat di bawah ini, orang di bawah ini berapa nih tingginya? Nanti kita lihat ada video sedikit disingkat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Dan ingatlah idh yarfa'u Ibrahimu, Nabi Ibrahim, ketika yarfa itu mengangkat, meninggikan. Jadi yarfa itu artinya membangun. Jadi ingatlah tatkala Ibrahim membangun al-qawaida, dinding-dinding minal bait, daripada Baitullah itu. Wa Ismaila, dan Nabi Ismail. Jemaah sekalian berbahagia, masih ingat nggak di surat Muhammad ayat yang mengatakan intan surullah yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Ini disebut nama rumah Allah. Tapi kok Nabi Ibrahim yang membangunnya? Kan begitu Bapak sekalian. Kalau memang Baitullah harusnya Allah dong yang membuat tiba-tiba sudah berdiri kokoh. Ya. Sebetulnya bukan Allah tidak mampu. Bahkan alam semesta ini Tuhan sendiri yang mengerjakannya.
yang namanya Ka'bah Baitullah itu dari sisi fisik ya kecil sekali dibanding dengan alam semesta. Jangankan alam semesta, dibanding dengan bumi saja sangat kecil. Jadi Ka'bah itu sangat kecil dibanding dengan bumi ini, apalagi alam semesta. Ya. Jadi pasti Allah mampu. Tapi kenapa harus Nabi Ibrahim? Nah, inilah mencontohkan kepada kita bahwa agama itu harus dibangun sedikit demi sedikit, terstruktur seperti kita tadi membangun Ka'bah. Ka'bah itu Pak sekalian, batu-batunya seperti batu bata, disusun-susun ke atas. Jadi disusun-susun, akhirnya kemudian terbentuk seperti itu. Nah, maka kita semuanya harus ambil bagian di dalam penyusunan struktur, susunan masyarakat ini, supaya masyarakat ini adalah semuanya mengarah kepada mathabatal linnasi wa amna di ayat 125 tadi. Jadi ingatlah tatkala Nabi Ibrahim, yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, dan itu dengan Nabi Ismail. Setelah itu kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, sungguhnya kamulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini sama dengan kata-katanya Siti Zainab. Siti Zainab itu adalah cucunya Nabi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menikahi putri Nabi yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu kemudian lahirlah anaknya yang biasa kita dengar adalah Al Hasan Al Husain. Ada satu lagi perempuan yang sangat terkenal yaitu Zainab. Ya. Nah, Zainab ini cuma sebagai hadir di Karbala ketika menyaksikan kakaknya yaitu Al Hasan dibunuh dengan cara sadis dan dipenggal lehernya, menjadi saksi atas kematian 21 keturunan Nabi, baik melalui Sayyidina Ali ataupun melalui Al Hasan dan Al Husain. 21 orang lebih. Ya. Dan semuanya kemudian meninggal dunia, tinggal perempuan dan satu laki-laki. Maka saat sebelum meninggalkan tempat itu, kemudian di samping jasad Al Husain, Sayyidina Husain yang tergeletak tanpa kepala itu, dengan panah-panah menempel di tubuhnya, dia membaca doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat ini Ka'bahnya. Nah, kan ini kan Ka'bah ini Pak sekalian besar sekali kalau Bapak. Tinggi sekali kalau kita lihat. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita ya pada saat itu, gimana caranya Nabi Ibrahim membangunnya? Pada saat itu kan belum ada alat-alat yang setinggi. Karena ini aslinya memang setinggi ini Pak sekalian. Aslinya setinggi ini. Dari dulu selalu tingginya seperti ini. Artinya sejak dibuat oleh Nabi Ibrahim atau dibangun ulang kan aslinya tuh bukan Nabi Ibrahim tapi sudah ada awalnya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim kemudian mengangkat ulang. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah sekarang kita lihat sebelum kita pindah ke slide berikutnya, mari kita lihat dulu sini nih ya. Surat Al Imran ini. Allah berfirman, Inna awwala baitin. Sesungguhnya rumah pertama, awwala baitin itu rumah pertama, awal rumah. Maksudnya rumah ibadah. Wudi'a yang dibangun. Linnasi untuk seluruh manusia, ingat jemaah sekalian, untuk seluruh manusia memang. Rumah pertama yang dibangun untuk seluruh manusia, lalladzi, yaitu rumah yang ada. Lalladzi artinya rumah yang ada pada Bakkata, di lembah Mekah. Jadi Mekah itu dari kata Bakkata, ya. Sama dengan Jakarta dari kata Jayakarta misalnya. Ya, Betawi dari kata Batavia. Nah, begitulah perubahan-perubahannya. Ya. Jadi bi Bakkata, ya, di Mekah. Mubarakan yang penuh berkah. Wahudan, dan menjadi petunjuk. Jadi Ka'bah itu menjadi petunjuk. Petunjuk apa? Untuk sampai kepada Allah. Bahwa kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui rumahnya. Dan tidak bisa kita melalui rumahnya kalau tidak melalui wakilnya tadi. Yang diangkat sebagai imam tadi di sana. Kan rumahnya tadi disebutkan kedua. Ayat 124 tadi, ini ja'iluka linnasi imama, Nabi Ibrahim. Baru berikutnya, baru muncul kata-kata al-bait masabatan linnas. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wahudan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi ini dia.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi. Yang pertama, rumah pertama dibangun untuk seluruh manusia. Karena menggunakan kata pertama kan berarti bukan Nabi Ibrahim yang pertama membuatnya, tapi dibuat pada zaman Nabi Adam. Ya. Fihi ayatun bayyinatun. Di dalamnya itu banyak sekali jejak-jejak. Ayatun tanda-tanda. Ayat bayyinat yang nyata. Apa tanda-tanda yang nyata? Ya, Baitullah adalah bisa disebut sebagai prasasti yang tak terbantahkan tentang adanya Nabi besar namanya Ibrahim, Ismail, dan istrinya Hajar. Kan ada buktinya, Pak Bus kalian. Kalau seandainya Ibrahim, Ismail, dan Hajar cuma dalam buku sejarah, ya bisa saja kan buku dimanipulasi. Bisa saja buku itu diedit. Tapi kehadiran Mekah, Ka'bah di sana, apa yang bisa ada yang bisa edit? Jawabannya tidak ada. Karena itu sejak dari dahulu kala sampai sekarang. Jadi maka dikatakan bihi ayatun bayyinatun. Di dalamnya, di sekitar Baitullah itu ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, jelas. Adanya Safa Marwa menunjukkan adanya Hajar. Adanya Hijr Ismail menunjukkan adanya Ismail. Adanya Baitullah menunjukkan adanya Allah. Adanya Maqam Ibrahim menunjukkan ada Ibrahim. Baru sebutkan lagi Maqam Ibrahim. Terutama Maqam Ibrahim. Jadi fi ayatul bainatum Maqam Ibrahim. Jadi ayat yang paling nyata adalah Maqam Ibrahim. Kenapa? Menjelaskan tentang kedudukan, level, state daripada Nabi Ibrahim. Yaitu sebagai imam bagi seluruh manusia. Sehingga pesan yang kita tangkap di sana, bahwa seluruh manusia harusnya punya imam. Dan imamnya harus Nabi Ibrahim. Atau keturunannya suci. Maqam Ibrahim. Maka dikatakan, وَمَنْ دَخَلَهُ. Masuk ke mana? Masuk ke Maqam Ibrahim. Kan begitu sekalian. Siapa yang masuk ke Maqam Ibrahim, artinya siapa yang berwilayah kepada Nabi Ibrahim sebagai linnasi imama, maka karena aminan dia akan aman. Makanya kita katakan tadi di surat Al-Baqarah 125. Jadi hatinya hanya akan menjadi aman, terutama nanti di akhirat. Kapan? Apabila dia memasukinya. Masuki apa? Memasuki Maqam Ibrahim. Yaitu sebagai apa? Sebagai imam bagi seluruh manusia. Memasuki Maqam Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia adalah tidak masuk akal kalau kita semuanya menjadi imam bagi seluruh manusia. Karena namanya imam itu kan cuma satu. Maka yang benar dia adalah masuk menjadi bagian daripada wilayah kenabian Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Atas dasar itu manusia diwajibkan berhaji. Jadi untuk apa orang berhaji? Bukan supaya mendapatkan gelar haji. Haji Muhammad Rusli Malik. Haji Muhammad Rum Hussein. Haji Ahmad Burhanuddin. Haji Ahmad Torpedo. Bolehkah kita pakai gelar haji? Boleh, tapi bukan itu tujuannya. Ingat mas sekalian, kalau mau pakai haji nggak masalah. Atau kita menyebut orang haji nggak masalah juga. Yang salah di sini adalah tujuannya kita berhaji bukan untuk mendapatkan gelar haji, bukan juga untuk datang jalan-jalan di sana, traveling, tetapi tujuannya adalah dakhalahu, memasuki Maqam Ibrahim. Ya, tujuannya kita datang ke sana adalah memasuki dakhalahu. Hunya apa? Maqam Ibrahim. Jadi man dakhalahu, siapa masuki Maqam Ibrahim yang ada di Baitullah ini, ya. Yang ada di Baitullah tadi di atas ini Baitullah. Ya, ini bait. Siapa masuki Maqam Ibrahim yang ada di sana, maka dia aman. Aman di mana? Aman di dunia, terutama nanti di akhirat. Selamat. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau ingin memastikan keselamatannya di dunia, di akhirat terutama, karena di akhirat, ingat ayat sebelumnya, sebelum kita pindah ke cerita Nabi Ibrahim, 123 atau 123, yaitu wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu ayat 123. Waktu awal bicara Bani Israel ayat 48.
Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada satu hari di mana pada saat itu tidak ada satupun orang yang bisa membantu orang yang lain. Nah, supaya kita terbantu di sana oleh Allah SWT, maka harus memasuki maqam Ibrahim. Dakhalahu kana aminan, dia akan aman. Walillahi ala nasi hijjul bait, maka untuk itulah diwajibkanlah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yang sanggup menempuh perjalanan itu. Kata-kata sanggup di sini punya dua makna. Makna pertama adalah sanggup secara fisik, kuat ekonominya ada, maksudnya uangnya ada, fisiknya kuat, perjalanannya aman, itu secara zahir. Bagaimana secara batinnya? Yaitu manis tota ilaihi sabila, yang jiwanya sanggup bisa menempuh perjalanan itu. Kenapa? Karena siapa menempuh perjalanan ini banyak tantangannya. Bisa dibunuh, bisa diintimidasi. Di dalam Al-Quran dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menganggap dirinya dibiarkan begitu saya berkata amanah, kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal dia belum diuji. Jadi kata-kata manis toto'a di sini sanggup, kalian berat. Manis toto'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup ilaihi kepadanya menempuh jalan itu. Sabil di sini adalah sabil rohani kalau makna batiniahnya. Wa man kafara, dan siapa menolak jalan ini, siapa menolak metode ini, manhaj ini, way of life ini, Tuhan tidak butuh keimanan kita. Tuhan juga tidak berkurang dengan kekufuran kita. Wa man kafara, siapa yang mengingkari, menolak, ingat kata Allah, fa innallah, Allah itu ghaniyun anil alamin. Dia maha sempurna, maha kaya terhadap seluruh alam. Sehingga iman kita tidak menambah dia dan kekufuran kita tidak menguranginya. Kenapa? Karena dia sudah sempurna, ghaniyun anil alamin. Kalau begitu, siapa yang beruntung kalau kita beriman? Ya diri kita sendiri tadi. Menolong diri kita sendiri di sana. Dengan cara menolong Baitullah. Sekarang kita kembali lagi. Ini ada satu lagi di sini nih. Masih Baitullah. Ma'lahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Wahum yasudduna anil masjidil haram. Sementara mereka di sana itu justru menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram. Gimana sekalian, apa memang ada upaya menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram? Kalau menurut saya mungkin ada yang tidak menyadari bahwa sebetulnya terjadi penghalangan untuk ke Masjidil Haram, yaitu dengan banyaknya bangunan-bangunan fisik, hotel-hotel mewah, gedung-gedung bertingkat di sekitar Baitullah, sehingga space, ruang untuk tawaf, ruku dan sujud tadi menjadi sempit. Kan fungsi utamanya di situ adalah lit-ta'ifina wal akifina warukai sujud. Tadi kita lihat surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi fungsinya itu adalah lit-ta'ifina wal akifina warukai sujud. Tetapi banyak sekali hotel di sana. Artinya apa? Ada orang yang memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan material. Bayangkan berapa juta orang datang ke sana setiap bulan. Dan ini tidak perlu diiklankan, nggak perlu ada ads-nya, nggak perlu ada informasi ke orang. Ini namanya captive market. Ini adalah pasar yang sudah jelas. Tidak perlu diiklankan. Makanya siapa yang bikin hotel di sana pasti untung. Kenapa? Ya pasti terisi. Nggak perlu bayar artis bintang film misalnya, penyanyi terkenal atau pemain sepak bola terkenal untuk disimpan di semua negara supaya mereka mau berwisata ke sana, tidak perlu. Nah, sehingga kemudian orang bangun hotel di sana. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Sempit. Akhirnya apa? Yasudduna anil masjidil haram, menyebabkan orang terhalang dari Masjidil Haram. Bayangkan Pak Bos kalian, di Indonesia sekarang, entah kalau di Malaysia, kalau di Indonesia ada yang menunggu sampai 30 tahun untuk berhaji. Jadi kalau dia 50 tahun baru punya uang, baru mendaftar untuk berhaji,
maka dia harus menunggu sampai umur 80 tahun baru dapat giliran pergi berhaji. Ya. Inilah jemaah sekalian terbahagia. Ya. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi kemudian? Menghalang-halangi orang ke sana. Ya. Yasudduna anil masjidil haram. Wa makanu auliya, karena mereka bukan aulianya, mereka penguasanya. Siapa penguasanya? Iya, Nabi Ibrahim dan zuriatnya yang suci. Kalau bukan Nabi Ibrahim dan zuriatnya suci, berarti bukan pemilik Masjidil Haram, bukan penguasanya, bukan aulianya. Bukan dia yang pantas mengaturnya, bukan mereka yang pantas mengaturnya. Ya. In auliya'uhu, karena tiadalah yang berhak menjadi penguasanya, pengaturnya, illa kecuali al-muttaqun, orang bertakwa. Walakinna aksarahum, dan ingat, yang namanya bertakwa di sini kan banyak. Tentu puncak orang bertakwa namanya imamul muttaqin. Walakinna, akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia layak namun tidak mengetahui rahasia ini. Jadi yang berhak menjadi penguasanya adalah Nabi Ibrahim tadi yang diangkat sebagai imam bagi seluruh manusia. Nah, jadi jelas Pak sekalian ya. Kita pindah lagi ke berikut ini ya. Ini adalah ilustrasi orang yang berdoa di sekitar Ka'bah. Ingat mas sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, kalau kita melihat gambar seperti ini mungkin kita bisa salah paham. Kok mereka memintanya ke Ka'bah, ke batu? Siapapun yang pernah berhaji atau umrah ke sana pasti tahu orang datang ke sana tidak pernah meminta kepada batu ini. Tidak ada orang yang meminta kepada batu ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Mereka datang ke sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita minta, ada yang mengatakan bahwa kenapa harus di sana? Kan di mana-mana bisa kita minta kepada Allah. Benar. Tetapi tempat itu juga berbeda-beda. Kan beda kalau kita tinggal di pedesaan dengan tinggal di kota kabupaten kan. Beda kalau kita tinggal di kota provinsi dengan kota kabupaten. Beda lagi kalau kita tinggal di ibu kota negara misalnya. Beda. Jadi artinya manusia menyadari, bahkan di dunia ini beda kalau tinggal di Amerika dengan tinggal di di negara seperti Timor Leste misalnya, atau negara seperti misalnya Fiji yang begitu jauh, beda. Gimana kamu tinggal di Amerika? Itu pasti beda kayak kesannya. Kamu di mana kamu tinggal? Ya, di pedalaman Sulawesi Selatan. Itu kan beda. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi artinya manusia sendiri menyadari kalau ada gradasi tempat. Ya. Kenapa kamu jauh-jauh sekolah di Amerika? Kenapa nggak sekolah di kampung aja? Kita tahu bahwa sekolah bisa di mana-mana. Tapi bedalah sekolah di kampung kita dengan di tempat yang lebih bagus sekolahnya. Nah, kalau di dunia ini ada gradasi, ada perbedaan, ada tingkatan-tingkatan kualitas dan kualifikasi, ya apalagi secara spiritual. Di mana-mana kita boleh berdoa, tetapi keadaan berdoa di tempat ini beda. Kenapa? Ada tempat yang berbeda. Beberapa orang kota setiap akhir pekan mencari tempat ke daerah, ke pegunungan untuk melakukan retreat misalnya. Ya. Kenapa dia retreat? Retreat kan artinya menarik diri dari keramaian. Kenapa? Nah, kan berarti berbeda kalau kita ingin memperbaiki jiwa kita antara tempat yang ramai dengan tempat yang sepi. Beda lagi kalau tempat itu adalah menjadi tempat aktivitas manusia dengan aktivitas Tuhan. Nah, oleh sebab itulah berdoa di sini tentu jauh lebih qurbah, lebih dekat kepada Allah SWT ketimbang di tempat-tempat kita masing-masing. Rabbana, maka Nabi Ibrahim meneruskan doanya tadi. Ingat tadi, kan ini doanya Nabi Ibrahim mulai dari 126. Pertama tadi, Rabbi ja'al hadza balada amina, dan seterusnya. Baru kemudian berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, waja'alna, jadikanlah kami. Ya. Pertanyaannya, Pak Bu sekalian, kenapa di sini tiba-tiba Rabbana? Kenapa tidak Rabbi? Kan tadi dia 126 Rabbi. Rabbi ja'al, bukan Rabbana. Karena tadi di ayat 126 sebagai imam seluruh manusia, sebagai pemimpin yang satu. Di sini adalah mewakili Nabi Ibrahim dan zuriatnya. Makanya dikatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, ija'al lana, jadikanlah kami. Siapa kami di sini? Nabi Ibrahim dan zuriatnya tadi. Muslimaini laka, terutama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua orang yang berserah diri kepada kamu. Wa min dzurriyyatina, dan zuriat kami. Jadi menjadi apa? Ummatan muslimatan. Jadi Bapak perhatikan di sini konsep ummatan muslimatan.
Kan sering kita menyebut konsep ummah. Ya. Islam itu menggunakan konsep ummah, namanya umat Islam. Ya. Muslim ummah, ya, kan begitu. Muslim ummah, umat Islam. Nah, apa yang disebut dengan Muslim ummah? Disebut umatan muslimatan kalau ada pemimpinnya, yaitu Nabi Ibrahim dan zuriatnya. Ya. Jadi disebut umatan muslimatan bermula tadi dari kata ini ja'ilu kalinnasi imama qala wa min dzurriyyati, dan zuriatku, makanya dimasukkan di sini. Rabbana wa Tuhan kami waja'al lana, jadikanlah kami, saya Nabi Ibrahim dan anak keturunanku di sini, saya dan Nabi Ibrahim di sini muslimin, dua muslim di sini maksudnya Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail? Karena 125 tadi wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'ai sujud. Jadi dua tadi, Ibrahim dan Ismail. Nah, di dalam muslimah ini di sini ini bentuk musanna namanya, bentuk dua. Jadi dua, yaitu Ibrahim dan Ismail. Baru kemudian zuriatnya suci. Wa min dzurriyyatina, ya. Ummatan muslimatan. Jadi hanya dengan masuk ke dalam wilayah Nabi Ibrahim dan zuriatnya suci sebagai linnasi imamah, barulah berhak disebut dengan ummatan muslimatan. Ya. Ummatan muslimatan laka. Makanya umat satu asal kata dengan imam. Umat ini taknya di belakang tambahan, ummah ini dari kata ummu, ibu. Ibu satu asal kata dengan imam, satu asal kata dengan amama di depan. Imam itu di depan sendiri, namanya amama. Ya. Imam itu adalah memiliki sifat seperti seorang ibu terhadap umatnya, maka disebut dengan imam. Ya. Jadi memiliki seperti seorang ibu, ummu. Jadi ummu, imam, umat itu satu asal kata. Bisa dikatakan yang namanya umat itu adalah sebuah komunitas yang ada imamnya dan ada makmumnya. Ada imamnya dan ada orang yang berwilayah kepada imam tersebut, maka disebutlah dengan ummatan muslimatan. Wa arina manasikana, ya Allah, baru dia minta, perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Perlihatkanlah kepada kami manasik, tata cara ibadah kami, ibadah haji, umrah kami waktu alaina, kami di sini, start dari sini bergerak menuju kepada kamu. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya kamu Tuhan menerima taubat dan Maha Pengasih. Ini adalah video singkat daripada Masjid Nabawi Nabi Muhammad kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kita ini adalah zuriat Nabi Ibrahim dari kalangan Nabi yang terakhir. Apakah berhenti pada Nabi Muhammad? Tidak. Terus sampai hari akhir zaman. Cuma status kenabian berhenti pada Nabi Muhammad kita. Ya. Maka ayat berikut ini turun berkenaan dengan Nabi Muhammad. Karena ini terjadi di mana? Yaitu Madinah, dan sebelum Madinah semua orang tahu dari Mekah Nabi Muhammad itu. Rabbana, ini masih doanya Nabi Ibrahim tadi. Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi kata nak di sini yaitu mewakili dirinya dan Nabi Ismail pada saat itu. Wa ba'as fihim, dan bangkitkanlah fihim di tengah-tengah mereka rasulan. Bangkitkanlah di tengah-tengah mereka rasulan minhum, dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan penduduk yang tinggal di Mekah itu. Ya. Yang berarti zuriat Ibrahim tadi. Yatlu alaihim, jadi zuriat Ibrahim dari mereka yang mukim di Mekah. Karena kan ada zuriat Ibrahim juga yang mukim di sekitar Baitul Maqdis. Ya, tadi Bani Israel. Yatlu alaihim, apa tugasnya Rasul ini? Yatlu alaihim, mengajarkan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, ini kata Nabi Ibrahim. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab sucimu. Wal hikmah, mengajarkan kepada mereka hikmah, kearifan. Wa yuzakim, dan mensucikan mereka. Nah, inilah yang terjadi, doa inilah yang terwujud di dalam surat Jumat, ya. Di surat Al-Jum'ah ini. Huwaladzi, dialah Allah, surat Jum'ah, surat 62 ayat 2. Huwaladzi, dialah Allah yang ba'atha, membangkitkan, mengutus, fil ummiyin, di tengah-tengah masyarakat Ummul Qura. Kita sudah bahas dulu ini Pak Ustaz. Jadi bukan lagi buta huruf ya, kita sudah bahas dulu. Ya. Fil ummiyin, di tengah-tengah
masyarakat Ummul Qura. Ummul Qura itu kan Mekah. Karena dia Ummul Qura, dua patah kata Ummu dan Al-Qura, orangnya disebut dengan Ummiyin atau Ummiyun. Ummiyun. Tapi saya kalau dia berasal dari apa namanya dari Makassar disebut dengan Al-Makassariyun kamu gitu. Dari Banten, Al-Bantaniyun kamu gitu. Orang dari Banten ya. Dari Bogor Al-Bogoriyun ya. Dari Jawa Al-Jafayun kamu gitu. Jadi itu adalah orang Jawa. Jadi begitulah juga ini Umi, tapi karena ada fi-nya lari ke bawah. Fil ummiyin. Ya, kan ummiyun aslinya. Nah, jemaah sekalian, rasulan seorang rasul. Jadi angkatlah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ya, maksud bukanlah utuslah, dialah yang mengutus ya. Jadi dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Nah, siapa yang maksud rasul di sini? Nabi Muhammad, karena ayat ini turun berkenaan dengan kenabian Muhammad. Berarti ayat ini adalah ijabah atas doa Nabi Ibrahim yang ada di sini. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath, ini wab'ath fihim. Wab'ath, bangkitkanlah, utuslah fihim di tengah-tengah mereka rasulan. Ini sama ini, yatlu alaihim ayatika dan seterusnya. Ini sama dengan di sini. Huwallazi, dialah Allah yang ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Apa yang dilakukan Nabi itu? Yatlu alaihim, membacakan, menelaahkan alaihim kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakihim, mensucikan mereka hatinya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Qur'an. Wal hikmah, agar mereka mencapai derajat arif, bijaksana, hikmah. Ya. Sebelum mereka melewati ini, mereka adalah lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, karena sebelum ini mereka, artinya sebelum tercapai 4 langkah ini, manusia hidup dalam kesesatan. Jadi ini mirip dengan ayat ini, Bapak sekalian ini. Wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini adalah seorang Bani Israel, Yahudi, Bapak sekalian. Ya, jadi karena dia Yahudi, itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub cucu dari Ibrahim, ya bisalah kita bayangkan Nabi Ibrahim dengan melihat orang ini, Bapak sekalian. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kemudian Allah berfirman, "Wa may yarghab an millati Ibrahim." Jadi ingatkan pembahasannya sebelumnya adalah orang Yahudi mengatakan hanya Yahudi lah yang masuk surga. Nasrani mengatakan Nasrani lah yang masuk surga. Yahudi mengatakan Nasrani tidak ada apa-apanya. Nasrani mengatakan Yahudi tidak apa-apanya. Nah, kita diminta jangan sampai seperti itu. Ya. Apa sebabnya? Nasrani Yahudi itu hanya nama, bukan substansi. Lalu apa substansinya? Milla Ibrahim. Dilihat. Wa may yarghab, dan siapa saja yang yarghab, membenci, an millati Ibrahim, milla Ibrahim. Jadi siapa yang benci milla Ibrahim? Siapa yang benci milla Ibrahim? Ada tokat tiadalah orang itu membenci milla Ibrahim illa kecuali. Karena di sini ada kecuali, maka di sini artinya tiadalah ya. Karena ada ilahnya di si pasangannya. Dan tiadalah orang itu membenci milla Ibrahim kecuali safiha nafsahu, memperbodoh dirinya. Perhatikan ya sekalian. Safiha itu sebetulnya melemahkan dirinya, karena safiha itu adalah lemah cara berpikirnya. Ya. Kata bodoh di situ kan itu terjemahannya. Kalau bahasa Arab itu safiha itu adalah orang-orang yang lemah secara intelektual. Orang yang lemah secara intelektual, ya tidak mau berpikir susah, itu namanya safih. Bentuk jamaknya sufaha. Failnya safihun, jamaknya sufaha. Makanya dulu ada yang berpendapat bahwa orang mukmin itu orang yang rendah cara berpikirnya, rendah penalarannya, rendah kerja-kerja inteleknya. Itu kata mereka. Ya, dikatakan wa idza qila lahum, ini surat Al-Baqarah juga. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti mana orang-orang yang beriman, kalau mereka menjawab, anu minu kama amanas sufaha.
pantaskah kami ini yang merupakan elit-elit masyarakat Quraisy beriman seperti mana orang-orang lemah itu beriman? Maksudnya orang-orang yang lemah tidak punya prestasi-prestasi intelektual. Kurang lebih begitulah. Anu minu kama amana sufaha. Tapi apa kata Allah? Ala, tidak. Terbalik kata Tuhan. Innahum humus sufaha. Justru mereka yang melihat dunia sebagai satu-satunya yang bersifat zahir, materilah yang lemah. Humus sufaha, walakin layak. Cuma mereka tidak mengetahuinya. Jadi Allah mengatakan tiadalah orang itu membenci milah Ibrahim kecuali membodohi atau memperlemah dirinya, jiwanya sendiri. Jadi siapa menentang milah Ibrahim, jiwanya akan menjadi lemah. Walaqad istafainahu fi dunya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah pilihan di dunia. Ya, Nabi Ibrahim itu istafainahu, kami pilih. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut juga dengan Al-Mustafa. Kenapa dipilih? Di dunia sebagai teladan di dunia. Wa innahu fil akhirati, dan dia Nabi Ibrahim di akhirat laminas shalihin, termasuk orang saleh. Jadi kalau ingin Bapak Ibu sekalian bergabung dengan orang saleh di akhirat, ya harus bergabung dengan Nabi Ibrahim di dunia. Bagaimana caranya tadi? Dakhalahu, dia harus masuk kepada wilayahnya Ibrahim. Aminah, baru dia aman. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pembahasan kita pada malam hari ini yang berisi tentang wilayah Nabi Ibrahim dari ayat 126 sampai 130 yang merupakan kelanjutan dari ayat sebelum, yaitu 124, 125, 124, dan 125. 126, 130 adalah kelanjutannya, dan pembahasan terakhir kita adalah pernyataan kalimat yang sangat terang benderang, yaitu siapa atau tiadalah orang itu menolak, menentang milah Ibrahim. Apa namanya milah Ibrahim? Selama ini hanya mengatakan milah Ibrahim, agama Ibrahim. Ya, tapi apa agama Ibrahim? Agama Ibrahim itu adalah agama yang dipimpin oleh seorang imam untuk seluruh manusia. Karena tadi kita mulai daripada ini ja'ilu kalinasi imama. Jadi kalau ada yang tanya apa itu milah Ibrahim? Milah Ibrahim ini adalah agama samawi yang berimamah kepada sosok orang yang ditunjuk oleh langit. Nah, itu namanya milah Ibrahim. Karena Allah mengatakan ini ja'ilu kalinasi imama. Dan sosok itu siapa? Keturunan suci Nabi Ibrahim yang tidak pernah melakukan dosa. Namanya maksum. Dari mana kita tahu? Karena Nabi Ibrahim mengatakan qala wa min dzurriyyati, lalu Allah menjawab la yanalu ahdi zalimin. Jadi jelas yang disebut dengan milah Ibrahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita bahas milah Ibrahim banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma waktunya kita sudah habis. Ya, kita tidak mungkin memperluas lagi pembahasan milah Ibrahim ini. Intinya adalah kita semuanya dianjurkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Banyak ayatnya, jadi antaranya kita bisa lihat di sini. Ya. Ini kita lihat saja di sini ada milah Ibrahim di sini nih, ya ini. Ini milah Ibrahim nih, ya ini adalah tadi. Ibrahim nih. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Nabi Muhammad pun isi wahyunya Al-Quran adalah agar mengikuti milah Ibrahim. Ittabi millata Ibrahim hanifa. Apa tadi milah Ibrahim? Yaitu dipimpin oleh seorang imam untuk seluruh manusia. Dan dia tidak musyrik. Berikutnya lagi Az-Zumar misalnya. Nih. Juga lagi-lagi adalah Ibrahim, kita lihat lagi sini nih. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajah. Siapa yang lebih baik agamanya ketimbang orang yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya dengan sukarela kepada Allah dan dia muhsin. Baru kemudian wattaba millata Ibrahim hanifah. Mengapa mesti harus Nabi Ibrahim? Karena wattakhadallahu Ibrahim khalila. Karena dia mengikuti Nabi Ibrahim itu sebagai khalila, sebagai Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalila, kesayangannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya, kehilafannya itu dari Al-Fakir sendiri. Al-Fakir adalah saran daripada kesalahan, kealpaan, dan kehilafan. Maka janganlah diambil, jangan disimpan dalam pikiran. Ambillah semata-mata yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari Allah itulah nanti yang akan menjadi cahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Yang mau bertanya, dipersilakan. Nanti kalau sekalian di akhir pertemuan, kalau tidak ada nanti kita doa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur.
Silakan Pak Nur. Ini saya yang disconnect atau Pak Nur ya? Pak Nur masih unmute, masih mute. Tadi Pak Nur sudah kedengaran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Simbolik daripada tersiratnya ayat 127, Allah sengaja memisahkan seluruh dunia ni supaya dua beranak ni merafakkan rumah Allah. Yang kelak daripada rumah tu akan Allah sambungkan imamah tadi dengan kelahiran dalam rumah tersebut. Insan suci akan meneruskan ayat yang mengatakan warafa'na laka zikra. Dan ini mengakibatkan hubung kait surah Ibrahim ni kepada jalur silsilah Nabi Ismail alaihissalam satu-satunya yang mengakibatkan kelahiran ayat kupasan tentang janji Allah tadi terjadi. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Jemaah sekalian. Jadi bagus ini Pak pernyataan Pak Nur tadi bahwa kata-kata yarfa Ibrahim ini akan menyebabkan terangkatnya juga manusia yang ikut bersamanya. Seperti dalam kata-kata warafa'na laka zikrak. Siapa saja yang ikut di situ maka nanti sebutannya akan ditinggikan. Karena tadi sudah tadi kita lihat Allah mengatakan kamu harus mengikuti milah Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu adalah tadi apa? Yaitu al-Mustafa. Laqad istafainahu fid dunya. Kami telah memilihnya di dunia. Dan dia di akhirat termasuk minas sholihin. Kan begitu tadi Pak Bos sekalian. Jadi dengan demikian, ya namanya soleh itu kan yang ditinggikan nanti kedudukannya di akhirat. Maka kalau kita ingin ditinggikan kedudukannya di akhirat, ditambah lagi tadi ingin aman, amna, ya kita harus mengikuti milah Ibrahim. Dan milah Ibrahim tadi kuncinya apa? Imamah. Dari mana kita tahu? Ayat pertama yang berbicara tentang Nabi Ibrahim dalam rangkaian surat Al-Baqarah tadi adalah Inni ja'iluka linnasi imama. Saya wahai Ibrahim mengangkat kamu menjadi imam bagi seluruh manusia. Jadi kata-katanya linnasi imama. Untuk seluruh manusia adalah imam. Seperti itu. Nah dengan demikian kalau kita ingin mengangkat juga jiwa kita ke level mereka ataukah nanti dikumpulkan bersama dengan mereka di akhirat, ya kita harus bersama dengan mereka. Jadi kata-kata warafa'na itu adalah seperti itu. Ya, jadi kami angkatkan sebutanmu nanti, dan Allah juga berkali-kali mengatakan berkenaan dengan para manusia-manusia suci ini disebut dengan diangkatkan ataukah diizinkan diangkat di rumah-rumah mereka yang disebut dengan namanya itu bisa kita lihat misalnya dalam surat An-Nur, kita bisa lihat dalam surat An-Nur. Kita lihat di dalam surat An-Nur ya. Surat 24. Ayatnya 37 nih. Nah, jadi jemaah sekalian serbaik kita lihat di sini bahwa ya ini adalah 30, kita lihat dari 36 ya, 36. Fi buyutin, ini dia. Fi buyutin, ini kan 35-nya adalah Allahu nurus samawati wal ard, dan terakhir dengan nurun ala nurin. Nah, siapakah Allah nurus samawati wal ard itu? Fi buyutin, mereka itu adalah orang-orang yang berada di rumah-rumah. Fi buyutin adinallah. Rumah-rumah, keluarga-keluarga yang Allah izinkan anturfa'a, untuk dijunjung tinggi, diangkat. Wa yudhkara fiha ismu, dan disebutkan padanya namanya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan di sini yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti, secara zahirnya, lahiriahnya adalah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan dinding-dinding daripada Ka'bah itu, tetapi secara batinnya adalah bahwa
millah Ibrahim itulah yang akan meninggikan sebutan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin ditinggikan sebutannya nanti di akhirat, maka harus berwilayah kepada millah Ibrahim, seperti itu. Ada lagi yang lain Pak sekalian? Di chatroom Ustaz ada. Ya sekalian, nanti di akhir kita tutup dengan doa. Ada yang sakit dan ada juga yang akan bepergian arba'in, termasuk tadi Pak Nur dengan keluarganya. Ya. Jadi di chat ini ya ada Ibu Kam ya. Jika negara yang bukan Islami yang ditadbir orang yang non-Islam, bagaimana caranya kita memilih seorang pemimpin? Sebagai contoh dalam proses mengundi memilih seorang ketua dari kedua pemimpin yang bukan Islam. Nah, Mas Kaisar bahagia, bagaimana kalau kita ada di negara yang mayoritasnya bukan Islam? Kalau mayoritasnya bukan Islam kan biasanya pemimpinnya juga bukan Islam. Maka kita memilih dari kalangan mereka, dari 2 orang atau 3 orang itu yang paling bisa menjaga maruah agama kita. Seperti itu. Jadi kita pilih pemimpin yang bisa menjaga maruah agama kita. Seperti itu bukan. Ya, jadi misalnya kita ada di Amerika, kita lihat siapa yang paling bisa menjaga kepentingan Islam di sana, baik di Amerika ataupun di seluruh dunia. Apakah dari Partai Republika ataukah dari Partai Demokrat, gitu. Apakah Joe Biden kah ataukah Donald Trump kah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita cari yang paling memberikan perlindungan kepada Islam kita bukan, ya seperti itu. Karena dimanapun kita berada tadinya kita harus ikut berpartisipasi, maka kita selalu memilih yang terbaik di antara mereka. Kata terbaik itu terutama terhadap agama kita, keyakinan kita. Kenapa? Karena bagi kita agama itu sangat penting, lebih daripada harta benda kita. Kalau nanya pemimpin, pasti semuanya memperbaiki ekonomi, pasti semuanya memperbaiki keuangan negara. Tetapi belum tentu semua memperbaiki urusan keagamaan. Seperti itu bukan. Jadi kita pilih yang terbaik perlakuannya terhadap agama. Ada lagi Bapak sekalian yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini dan kita doakan. Ada sahabat kita yang sakit dan ada juga yang akan bepergian. Ya, bepergian di antara kita ini lumayan banyak. Besok mereka berangkat. Termasuk di sini Bu Erna, ya, terus kemudian Pak Nur tadi dengan istrinya Ibu Mastura, dan banyak lagi yang lain. Kita doakan mereka semuanya, semoga perjalanannya lancar dari awal sampai akhir dan benar-benar bisa menyerap semangat ilahiyah, semangat nubuah, semangat imamah, semangat kemanusiaan dari perjalanan mereka di sana. Dan juga kita doakan suami daripada jemaah kita Ibu Ros yang sekarang Pak Lubis lagi masuk di rumah sakit lagi. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, kemudian diberikan kebutuhan lahir dan batinnya selama di rumah sakit, diangkat semua jenis atau sebab-sebab penyakitnya. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah, khusus untuk ya Allah jemaah-jemaah kami yang akan bepergian menuju ke Irak, Karbala untuk menghadiri acara Arba'in, dan juga untuk sahabat kami, jemaah kami Bapak Lubis yang masuk rumah sakit karena sakit. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau memalingkan hati dan pikiran kami setelah Engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah untuk jemaah-jemaah kami akan berangkat ke Irak, Karbala ya Allah Tuhan kami. Pak Nur, Ibu Mastura, Ibu Erna, dan yang lain-lain, atau siapa saja yang tidak sempat kami sebutkan namanya, perlancarlah urusan mereka, perjalanan mereka dari awal sampai akhir, berikanlah kemudahan-kemudahan dalam perjalanannya, dan pancarkanlah cahaya ilahiyamu kepada mereka melalui perjalanan spiritual mereka ya Allah Tuhan kami. Jadi kalau mereka ada di sana menyerap rasa cinta dan kasih sayang, agar kembali ke negara masing-masing, menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluk-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kalau ada pihak-pihak yang ingin mengganggu perjalanan mereka ya Allah Tuhan kami mohon kepada-Mu angkat tangan orang itu ya Allah. Dan siapa saja yang ingin membantu perjalanan mereka ya Allah, maka bantulah juga orang itu. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah untuk sahabat kami Bapak Lubis yang sedang sakit. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisi-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu berikanlah kesembuhan kepadanya. Jadi kalau penyakitnya sebagai asbab baginya untuk dekat kepada-Mu, dan kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, angkatlah sebab-sebab penyakitnya sehingga kembali bersua dengan keluarganya dan beribadah kepada-Mu dengan sempurna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.